Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Mulyana Suryanto. Oke, baik. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas materi di kelas 11, yaitu tentang menentukan persamaan fungsi kuadrat. Oke ya. Nah, disimak ya. Oke. Nah, kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Baik, adapun kompetensi dasarnya itu yang pertama 3.19 itu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian 4.19-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, lantas ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melalui proses pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk umum persamaan kuadrat, menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat, mengidentifikasi grafik fungsi kuadrat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat dengan penuh rasa ingin tahu. Oke, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adapun materinya ialah untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui titik ekstrim P. Oke, titik ekstrim itu P ya. Di sini dalam kurung XP, YP dan sebuah titik A. Oke, titik A dalam kurung X, Y itu menggunakan rumus. Oke, rumusnya itu adalah ini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, agar lebih memahami, kita akan bahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya yaitu tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik ekstrim P dalam kurung 2, negatif 1 dan melalui titik A. Oke, titik A-nya dalam kurung 0,3. Nah, ini adalah contoh soalnya. Agar lebih jelas, kita bahas bersama-sama ya contoh soalnya. Oke. Oke, baik sekarang kita bahas ya. Oke. Diketahui titik ekstrimnya itu P dalam kurung 2, negatif 1. 2, negatif 1. Maka diperoleh XP sama dengan 2 dan YP sama dengan negatif 1. Oke. Dan melalui sebuah titik A dalam kurung 0,3. Maka diperoleh X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, penting sekali di sini kita harus mengidentifikasi dulu mana XP, mana YP, mana X, mana X, dan mana Y. Oke, agar nanti kita tidak keliru memasukkannya ke dalam rumus. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cari A terlebih dahulu. Oke, rumusnya yang tadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, tadi kan kita sudah sudah mencari dulu mana XP, mana YP, mana X, mana Y. Tinggal dimasuk-masukkan saja di sini. Y-nya ganti dengan 3 di sini ya, Y-nya sama dengan 3. Oke, sama dengan A itu yang akan kita cari. Kemudian dalam kurung X-nya diganti dengan 0, ya ini X-nya 0. Oke. Kemudian dikurangi XP-nya adalah 2 ya di sini karena XP-nya 2, tulis lagi 2. Oke, kemudian kuadrat
ditambah, nah ini YP-nya ialah negatif 1. Oke, tulis di sini YP-nya negatif 1. Nah, sekarang kita operasikan. 3-nya kita simpan lagi, 3, oke, sama dengan A. Oke, nah di sini kita operasikan 0 dikurangi 2, artinya negatif 2. Oke, kuadratnya simpan, kemudian plus kali min adalah min. Oke, sisa satunya simpan di sini. Oke, kemudian 3 simpan di sini, kemudian sama dengan A. Oke, A, kemudian min 2 dikuadratkan. Min kali min plus 2 kali 2 ialah 4. Oke, dikurangi 1. Oke, kita operasikan lagi. Simpan 3 di sini sama dengan A dikali 4 ialah 4A kurangi 1. Nah, sekarang kita atur-atur. Oke, ini kan 4A bernilai positif. Kita pindahkan biar posisinya bagus ya. Oke, di sini biar bisa kita lagi. Oke, di sini positif 4A pindah ruas. Kita kelompok ke sini ke ruas kiri menjadi negatif 4A. Yang asalnya positif pindah menjadi negatif 4A. Oke, kemudian ini dikurang 1 atau min 1. Ini simpan di sini min 1. Oke, negatif 1, kemudian yang ini 3, asalnya positif, pindah ke ruas kanan, menjadi negatif 3. Nah, oke. Kemudian negatif 4A, simpan lagi di sini, sama dengan ini negatif 1 dikurangi negatif 3, ialah negatif 4. Oke, karena kita akan mencari A, simpan A di sini, negatif 4 yang ini yang dari atas ini kita turunkan, kemudian dibagi, oke, dibaginya dari negatif 4 ini lagi yang bawahnya, pindah ke sini negatif 4. Oke, didapatlah A sama dengan min bagi min itu plus 4 bagi 4 dapat 1. Oke, maka diperolehlah A sama dengan 1. Oke, kalau sudah diperoleh A-nya sama dengan 1, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian masukkan kembali nilai A sama dengan 1. Tadi kan sudah diperoleh ya, nilai A-nya sama dengan 1. Ke rumus awal, rumus yang tadi. Oke, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Oke, nah di sini yang akan kita ganti ialah nilai A, kemudian XP, dan YP. Oke, Y-nya simpan, kemudian sama dengan A-nya kita ganti sama dengan 1. A-nya itu yaitu ganti dengan 1 karena tadi kita diperoleh ya A-nya sama dengan 1. X-nya simpan lagi, dikurangi XP-nya ganti dengan 2 karena di sini diperoleh XP-nya adalah 2 ya. Oke, kuadrat, oke, kemudian ditambah YP-nya itu negatif 1. Oke, YP-nya negatif 1, sesuai ini ya, negatif 1. Kita operasikan Y sama dengan 1. Nah, oke. Sekarang kita yang ini ya. Kita selesaikan. X dikuadratkan adalah X kuadrat. Nah, di sini kuadrat 2 kan ini. 2 kali min 2 ialah min 4. Oke. Min 4 dikali X. Min 4 X. Oke. Kemudian yang ini negatif 2 dikuadratkan. Min kali min plus ya. 2 kali 2 ialah 4. Oke. Tutup kurung. Kemudian yang ini plus kali min adalah min. Oke, jadi min berapa? Ini angka 1 simpan di sini. Oke. Kemudian Y-nya simpan lagi sama dengan 1. Oke. Kita selesaikan dulu yang ini yang dalam kurung X kuadrat, kemudian min 4X ditambah 4, buka kurungnya ya, min 1 ini masukkan ke sini. Oke. Tutup kurung. Oke, Y sama dengan 1, oke, dalam kurung X kuadrat
min 4X. Kemudian diselesaikan. 4 kurangi 1 adalah 3. Nah, tahap berikutnya ialah Y sama dengan, nah kita kali-kalikan di sini. Ada 1 kan ada yang di dalam kurungnya, oke. 1 dikali X kuadrat ialah X kuadrat. Kemudian 1 dikali min 4X ialah min 4X. Kemudian 1 dikali 3 ialah 3. Nah, inilah jawabannya. Oke, tinggal kita simpulkan. Gampang kan? Kita simpulkan saja. Jadi, persamaan fungsi kuadratnya adalah karena Y itu sama dengan Fx. Kita ganti Y-nya sama dengan Fx sama dengan, tulis lagi di sini yang ini, jawaban yang tadi ini, kita tulis lagi di sini. Sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Oke. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, oke. Cukup jelaskan pemaparannya? Cukup sekian ya pembahasan video pembelajaran dari Bapak kali ini. Semoga kalian paham. Sekian, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.